Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Jariah Abu Bakar SMSI dalam mata kuliah Perekonomian Indonesia. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari materi-materi yang sebelumnya. Seperti biasa, saya tetap akan menyampaikan bahwa setiap materi yang disampaikan itu memiliki keterkaitan atau saling berhubungan, di mana setiap materi ini memiliki alur yang bisa dipahami oleh mahasiswa secara step by step. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana sejarah perekonomian Indonesia, kemudian kita juga sudah membahas tentang bagaimana bekerjanya sebuah mekanisme sistem perekonomian yang sangat mempengaruhi perekonomian di suatu negara. Nah, jadi bagaimana proses berjalannya perekonomian di suatu negara itu sangatlah ditentukan oleh mekanisme atau sistem perekonomian apa yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Baik adik-adik, untuk itu hari ini kita akan membahas bagaimana sebuah kebijakan akan mempengaruhi jalannya perekonomian, akan mempengaruhi bagaimana sebuah negara merencanakan untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi demi mensejahterakan rakyatnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kebijakan fiskal sebagai salah satu kebijakan yang biasa dipakai oleh pemerintah dalam mengatur sistem perekonomian atau mengatur bagaimana perekonomian di negara tersebut dapat berjalan dengan lancar. Dan nanti next time kita akan juga membahas tentang kebijakan moneter. Karena memang dalam sebuah perekonomian itu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter itu tidak bisa kita pisahkan sama sekali, karena memang kedua kebijakan ini akan bekerja secara bersamaan, ya. Baik, langsung saja kita lihat ya. Bagaimana yang mekanisme kebijakan fiskal ini dapat mempengaruhi sebuah perekonomian? Nah, kita tahu bahwa penerimaan pemerintah dari sisi pajak melalui kebijakan fiskal atau biasanya kita kenal dengan istilah fiscal policy mampu memberikan dampak yang jauh lebih besar atau jauh berpengaruh bagi penerimaan negara yang bisa dilihat dari neraca masing-masing negara yang bersangkutan. Karena kita membahas tentang perekonomian Indonesia, otomatis kita bisa melihat bagaimana pengaruh dari fiscal policy tersebut terhadap penerimaan Indonesia yang terbaca pada neraca Indonesia. Lebih lanjut, kebijakan fiskal yang baik itu sebenarnya dapat terlihat dari setiap sektor bisnis yang memiliki potensi untuk ditumbuh kembangkan, serta bagaimana kebijakan fiskal tersebut mampu menghitung seberapa besar serapan nilai penerimaan pajak yang mungkin bisa diperoleh dari sektor bisnis yang bersangkutan. Nah, dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa bagaimana kebijakan fiskal itu mampu menemukan sektor-sektor bisnis potensial bagi penerimaan pajak. Nah, seperti penerimaan pajak pada sektor jasa dan non-jasa, hal ini disebutkan oleh Agus Herasumarto. Dia menyampaikan bahwa sepanjang sejarah perekonomian Indonesia, neraca jasa Indonesia tidak pernah mengalami surplus. Ya, itu disampaikan oleh Agus Herasumarto itu dengan tajuk urgensi menjaga neraca transaksi berjalan dalam harian Kompas pada tanggal 5 Desember 2018. Nah, salah satu sektor jasa yang sering digembar-gemborkan oleh pemerintah adalah sektor pariwisata.
saat ini kalau kita lihat sektor pariwisata itu sebenarnya belum bisa menjadi faktor penggerak untuk neraca jasa. Sehingga hal ini mengakibatkan neraca jasa selalu menjadi beban dalam neraca pembayaran Indonesia. Nah, disinilah letak permasalahan, yaitu bagaimana melalui kebijakan fiskal pariwisata mampu mendongkrak pertumbuhan bisnis pariwisata dan akhirnya mendorong peningkatan pendapatan pemerintah bagi penguatan neraca perekonomian Indonesia. Dan kebijakan fiskal itu pada prinsipnya bukan hanya pada sektor pariwisata, namun juga pada semua sektor yang mampu mendukung surplus neraca Indonesia. Apa definisi dan tujuan dari kebijakan fiskal? Nah, kebijakan fiskal atau kebijakan yang berhubungan dengan pajak adalah kebijakan yang berasal dan dikeluarkan oleh pemerintah, di mana pihak yang berwenang adalah Departemen Keuangan yang memiliki tugas untuk mengkaji, menganalisis, serta mengimplementasikan sekaligus mengevaluasi sejauh mana penerapan kebijakan pajak tersebut mampu mencapai tingkat optimalnya, serta solusi apa yang harus diambil jika terdapat hambatan-hambatan yang timbul dari para wajib pajak tersebut. Nah, hambatan yang dimaksud di sini adalah apa kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Keuangan, kalau seandainya terjadi penunggakan pajak atau gagal bayar oleh si para wajib pajak, ya. Baik, ada banyak definisi yang menjelaskan pengertian kebijakan fiskal. Nah, menurut Muhammad, arti fiskal itu adalah salah satu bagian atau instrumen ekonomi publik, di mana Muhammad juga mengatakan kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan yang berkaitan dengan ketentuan, pemeliharaan, dan pembayaran dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi fungsi-fungsi publik dan pemeliharaan. Selain Muhammad, Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri juga mengatakan bahwa kebijaksanaan fiskal adalah kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan penerimaan atau pendapatan dan pengeluaran atau belanja uang oleh pemerintah. Adapun tujuan dari kebijakan fiskal adalah untuk mendorong terwujudnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berlangsung secara berkeadilan dan berdampak pada terciptanya kemakmuran ekonomi rakyat yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Sehingga dengan kata lain, dalam hal ini sangat dibutuhkan mekanisme strategi fiskal untuk mewujudkan hal tersebut. Nah, strategi bagaimana yang bisa dipakai, yaitu dengan mengembangkan 3 strategi fiskal utama, yaitu optimalisasi peningkatan pendapatan negara, efisiensi belanja negara, dan peningkatan belanja produktif untuk mendukung program prioritas, serta bagaimana mendorong pembiayaan yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan. Pemerintah wajib menargetkan jumlah penduduk miskin akan dapat berkurang menjadi 1 digit dan kesenjangan sosial dapat dikurangi. Nah, seperti itu ya. Oke, next. Kebijakan fiskal dan pembangunan stabilitas politik ekonomi. Menurut M.L. Jingan, kebijakan fiskal itu berarti penggunaan pajak, pinjaman masyarakat, pengeluaran masyarakat oleh pemerintah untuk
tujuan stabilisasi atau pembangunan. Di mana Jingan juga menyampaikan lebih lanjut bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi suatu negara, pajak dapat dipergunakan untuk mencapai beberapa tujuan. Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk membatasi konsumsi dan bagaimana mentransfer sumber dari konsumsi kepada investasi. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah meningkatkan dorongan menabung dan menanam modal, yaitu bagaimana cara untuk meningkatkan dorongan menabung dan menanam modal dalam masyarakat sehingga bisa didapatkan kemungkinan pendapatan pemerintah yang potensial. Kemudian yang ketiga, mentransfer sumber dana, yaitu bagaimana untuk mentransfer sumber dana itu dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga dalam hal ini memungkinkan adanya investasi pemerintah. Karena memang kita tahu bahwa sumber penerimaan pemerintah itu berasal dari masyarakat. Kemudian yang keempat adalah bagaimana memodifikasi pola investasi. Yang kelima, bagaimana caranya untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Dan di atas segalanya adalah bagaimana untuk memobilisasi surplus ekonomi, ya. Nah, kita sama-sama mengerti bahwa salah satu tujuan penting dari kebijakan perpajakan adalah untuk menghindari terjadinya gap atau jurang antara si kaya dan si miskin. Pajak dalam perannya itu bertugas untuk memperkecil gap tersebut sehingga diharapkan gap tersebut bukan hanya bisa diperkecil tetapi juga bisa dihilangkan. Nah, cara menghilangkan gap tersebut adalah bagaimana peranan pemerintah dalam kebijakannya dapat mengupayakan untuk memperkecil yang namanya jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, memperkecil masyarakat yang hidup di garis kemiskinan, dan diharapkan dapat memperbesar masyarakat yang hidup di atas garis kemiskinan. Demikian ya. Nah, pajak juga diharapkan mampu berperan untuk menciptakan pemerataan pembangunan, termasuk pembangunan di daerah tertinggal. Sehingga dengan kata lain, efek dan pengaruh pajak adalah memberikan efek atau pengaruh yang sangat besar. Seperti bagaimana efek pajak itu mampu menciptakan pembangunan seperti jalan, jembatan, rumah sakit, pasar, dan lain-lain barang publik lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat, di mana saat ini masyarakat akan merasa sangat tertolong dengan keberadaan fasilitas tersebut. Dan para pebisnis pun dapat memanfaatkan fasilitas tersebut untuk turut mengisi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya diharapkan dapat menambah pendapatan nasional. Sehingga dari konsep ini ya sangat diharapkan bahwa konsep pajak tersebut mampu memberikan multiplying effect atau efek multiplier. Nah, Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave ya itu mengatakan bahwa sistem fiskal itu memainkan peranan yang berlipat ganda. Nah, seperti tadi yang kita sudah sampaikan bahwa bagaimana konsep pajak itu mampu memberikan multiplying effect. Nah, dalam hal ini ada baiknya pemerintah memikirkan bagaimana sebaiknya penerapan pajak yang baik dan bisa memberikan suatu iklim yang menyenangkan atau tidak memberatkan bagi dunia usaha. Nah, itulah berdasarkan alasan tersebut makanya Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave ini mengatakan bahwa sistem fiskal memainkan peranan penting di mana peranan tersebut berlipat ganda dalam proses pembangunan ekonomi. Yaitu yang pertama, pengaruh tingkat pengenaan pajak. Nah,
Dalam pengaruh tingkat pengenaan pajak ini, tingkat pengenaan pajak mempengaruhi tingkat tabungan pemerintah dan juga volume sumber daya yang tersedia untuk penyediaan modal pembangunan. Kemudian yang kedua adalah struktur perpajakan, di mana baik tingkat maupun struktur perpajakan itu mempengaruhi tingkat tabungan swasta. Kemudian yang ketiga adalah investasi pemerintah. Dalam hal ini kita tahu bahwa investasi pemerintah itu diperlukan untuk menyiapkan prasarana berupa infrastruktur. Kemudian yang keempat adalah sistem insentif dan sanksi pajak. Nah, sistem insentif dan hukum denda atau hukum perpajakan itu yang biasa kita kenal dengan sanksi pajak, itu bisa dirancang untuk mempengaruhi efisiensi penggunaan sumber daya. Dan yang kelima, distribusi beban pajak, di mana distribusi beban pajak di mana bersama-sama dengan distribusi manfaat yang diterima dari pengeluaran pemerintah akan memainkan peranan penting dalam mempromosikan pemerataan atas hasil-hasil pembangunan. Dan yang keenam adalah bagaimana sistem fiskal itu bisa memberikan pengaruh yang berlipat ganda terhadap proses pembangunan ekonomi, yaitu melalui perlakuan pajak investasi luar negeri. Nah, perlakuan pajak terhadap investasi dari luar negeri bisa mempengaruhi volume masuknya modal asing dan tingkat reinvestasi terhadap laba yang akan dihasilkannya. Dan yang terakhir, pola pajak untuk impor dan ekspor, di mana pola perpajakan impor dan ekspor dalam kaitannya dengan produk domestik akan sangat mempengaruhi neraca perdagangan luar negeri. Nah, lebih lanjut kita bisa melihat bahwa Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave juga menjelaskan salah satu fungsi pokok negara sebagaimana dinyatakan oleh ahli teori hukum alam adalah melindungi kekayaan dan oleh karena itu pemilik kekayaan harus membayar biaya yang telah dikeluarkan oleh negara. Nah, di mana pembayaran tersebut adalah berupa teks atau pajak yang dibebankan kepada setiap penduduk yang mendiami negara tersebut. Sehingga ada istilah yang mengemukakan atau istilah yang mengemuka di tengah masyarakat bahwa yang tidak bisa dihindari dalam hidup ini adalah dua hal, yaitu kematian dan kemudian pajak, atau biasa disebut dengan istilahnya death and tax, begitu ya. Baik, selanjutnya kita akan lihat bagaimana jenis-jenis pajak secara umum dan pengertiannya, di mana tabel jenis-jenis pajak ini saya ambil dari Wins Anorga dalam buku Irham Fahmi tentang perekonomian Indonesia. Nah, di sini ada jenis-jenis pajak secara umum dan pengertiannya. Yang pertama, nama pajaknya adalah ad valorem tax atau biasanya pajak berdasarkan harga. Pajak ini adalah perhitungan persentase pajak yang didasarkan pada nilai barang. Kemudian yang kedua ada surtax atau pajak ekstra, yaitu pajak ekstra yang dikenakan terhadap transaksi tertentu seperti tambahan pajak terhadap barang yang dijual, pajak tambahan terhadap pelunasan hutang. Yang ketiga ada property tax atau pajak kekayaan, yaitu suatu jenis pajak yang dipungut terutama dari kepemilikan atas tanah dan rumah. Yang keempat ada lump sum tax atau pajak kepala. Salah satu jenis pajak yang harus dibayar oleh setiap pembayar
pembayar pajak tanpa tergantung pada besar kecilnya, yaitu pembayaran pajak tanpa tergantung pada besar kecilnya pendapatan orang tersebut. Itu yang dimaksud dengan pajak kepala. Kemudian yang kelima adalah value added tax atau pajak nilai tambah, yaitu suatu jenis pajak yang dipungut pada setiap tahap produksi, misalnya seperti gandum, gandum, tepung terigu dan roti. Jadi di sana yang dipajak itu adalah pertambahan nilainya, ya. Saudara sudah belajar makro, bagaimana kita lihat proses pertambahan nilai, misalnya dari gabah menjadi padi, dari padi menjadi beras. Nah, perubahan dari harga gabah menjadi harga beras itulah yang disebut sebagai value added tax, ya. Value added. Nah, itu yang kemudian ditarik pajaknya, maka disebut sebagai value added tax. Oke, next. Ada yang namanya negative income tax atau pajak pendapatan negatif, yaitu suatu sistem pajak yang menentukan bahwa para rumah tangga konsumen dengan pendapatan di bawah tingkat kena pajak, ya, atau biasa kita kenal dengan istilah PTKP, pendapatan tidak kena pajak, menerima pembayaran dari pemerintah yang besarnya didasarkan pada persentase dari jumlah pendapatan yang berada di bawah tingkat kena pajak. Contohnya, pendapatan minimum, ya, pendapatan minimum kena pajak adalah 1 juta per tahun. Bila pendapatan yang diterima si A adalah 600.000, maka pendapatan A 400.000 di bawah tingkat pendapatan kena pajak, ya. Sehingga tingkat pajak 20%, maka A akan menerima pembayaran dari pemerintah sebesar 20% dari 400.000, yaitu 80.000 per tahun. Nah, itu yang disebut dengan program atau pengenaan negative income tax. Kemudian yang ketujuh, selective sales tax atau pajak penjualan selektif, yaitu pajak penjualan yang dibebankan kepada barang-barang dagangan atau yang spesifik. Yang kedelapan adalah general sales tax atau pajak penjualan umum, yaitu pajak penjualan yang dibebankan pada semua barang dagangan. Kemudian yang ke-9 adalah income tax atau pajak perseroan, yaitu pajak yang dikenakan atas pendapatan tahunan dan laba dari orang, perseroan atau unit lainnya. Ada juga yang namanya progressive tax atau pajak progresif, yaitu pajak dengan persentase tarif yang makin meningkat dengan nilai yang menjadi objek pajak. Misalnya pajak perseroan itu 10%, 25%, 50%, dan seterusnya. Nah, ini ada di materi kuliah kebijakan fiskal dan perekonomian publik, ya. Bisa dilihat bagaimana yang dimaksud dengan progressive tax, ya. Proportional tax, nah sama, ya, ini pengenaan atas pajak, ya. Ada yang namanya proportional tax atau pajak proporsional. Salah satu jenis pungutan pajak yang harus dibayar oleh setiap pembayar pajak yang besarnya proporsional dengan setiap pembayar pajak, yang besarnya juga proporsional dengan tingkat nilai yang menjadi objek pajak. Contohnya, tarif pajak pendapatan 25%, berarti 25% dari pendapatan yang diterima. Kemudian ada yang namanya hidden tax atau pajak tersembunyi, yaitu pajak yang sudah tercakup dalam harga suatu barang dan suatu barang atau jasa. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah payroll tax atau biasa disebut dengan pajak upah, yaitu suatu jenis pajak yang dipungut dari para pekerja dengan tujuan untuk memberikan tunjangan hari tua atau dengan tujuan untuk memberikan pengobatan.
Nah, pada masa dahulu di saat Nusantara ini masih terpecah-pecah dan terbentuk dalam kerajaan-kerajaan, maka kerajaan-kerajaan kecil yang ditaklukkan oleh kerajaan besar berkewajiban untuk membayar upeti. Nah, upeti itu istilah zaman dulu. Nah, upeti itulah yang sebenarnya disebut sebagai pajak. Nah, upeti tersebut dibayar dalam setiap jangka waktu yang telah ditentukan. Dan dari upeti-upeti itulah dipakai untuk memperkuat suatu sistem ekonomi, politik, keamanan, dan lainnya. Dalam artian, pemanfaatan upeti atau pajak tersebut adalah untuk menciptakan suatu keadaan yang berefek kepada rakyat, yaitu menciptakan kondisi keamanan dalam berkehidupan seperti terciptanya kelancaran dari pembangunan ekonomi, kemudian adanya kestabilan politik, kemudian juga pertahanan keamanan, dan juga faktor-faktor lainnya atau efek-efek lainnya gitu ya. Nah, sehingga ya dalam era demokrasi saat ini, rakyat yang memberikan mandat kepada wakilnya dalam bentuk suara dalam pemilihan umum atau general election menginginkan terapresiasinya keinginan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut. Walaupun sebenarnya setiap wakil yang berasal dari beragam partai itu, dari beragam partai politik tersebut mempunyai agenda dan tujuannya masing-masing. Nah, hal ini diungkapkan oleh Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave bahwa tujuan para politisi adalah memaksimumkan suara sehingga mereka tetap akan dapat bisa berkuasa. Nah, sedangkan para pemilih itu memiliki tujuan bagaimana memaksimumkan manfaat neto yang mereka peroleh dari adanya tindakan fiskal, yaitu kelebihan manfaat yang diperoleh dari pengeluaran pemerintah terhadap pembayaran pajak yang diberikan oleh si pemilih. Nah, sementara itu di sisi lain yang menjadi tugas pemerintah adalah bagaimana cara pemerintah untuk mampu menjaga agar tidak terjadinya pengemplang pajak, ya. Nah, next. Untuk itu, guna mempersempit pergerakan pengemplang pajak tadi, maka Kementerian Keuangan telah menyiapkan undang-undang pelaksanaan program pertukaran informasi otomatis atau yang disebut dengan Automatic Exchange of Information atau disingkat dengan AEOI ya, yang mulai efektif berjalan pada tahun 2018. Nah, hal itu disampaikan atau hal itu ditulis di dalam Harian Kompas tanggal 3 Januari 2018 dengan tajuk Penerimaan Negara Ruang Gerak Pengemplang Pajak Semakin Dipersulit. Nah, jadi Kementerian Keuangan yang menyiapkan undang-undang pelaksanaan program pertukaran informasi otomatis atau Automatic Exchange of Information itu mulai efektif pada tahun 2018 tersebut. Artinya sejak tahun 2018 sudah efektif pelaksanaannya. Automatic Exchange of Information ini adalah sistem pendukung pertukaran informasi rekening wajib pajak antar negara pada waktu tertentu secara periodik, sistematis, dan berkesinambungan ya. Oke, next kita lihat bagaimana desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Nah, para mahasiswa sekalian, pada era pasca reformasi, pembahasan tentang keinginan untuk membentuk otonomi daerah dan kebebasan yang lebih besar bagi daerah dalam mengelola dan melaksanakan berbagai kebijakannya semakin ramai dibahas ya, baik di tingkat lokal maupun di tingkat domestik. Nah, implikasi yang terjadi adalah dilakukannya implementasi ke arah pelaksanaan otonomi daerah tersebut
beserta dengan perangkat aturan yang mengikutinya, termasuk salah satunya adalah bidang fiskal. Bidang fiskal yang disorot di sini adalah tentang bagaimana konsep desentralisasi fiskal, yaitu konsep seperti apa itu desentralisasi fiskal yang paling representatif untuk diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia saat ini. Nah, ketika kita berbicara tentang desentralisasi fiskal, otomatis kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan desentralisasi fiskal. Adapun pengertian dari desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, di mana hal ini dilakukan untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dalam pelayanan publik, di mana hal ini sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang tanggung jawab birokrasi yang ada di Indonesia. Ya, nah, di mana banyaknya kewenangan bidang tanggung jawab birokrasi di Indonesia ini adalah sama di antara level pemerintahan kabupaten atau kota, serta dianggap sama di antara pemerintahan provinsi. Sehingga secara tegas Juli Panglima Saragi mengatakan bahwa dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip atau rules money should follow function merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini pada dasarnya desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik jika azas keterbukaan dan pertanggungjawaban dilaksanakan dengan baik pula. Karena dalam era keterbukaan ini diharapkan pihak Pemda mampu menjalankan fungsinya yang bersifat amanah. Namun demikian, jika menjalankan dan melaksanakan pekerjaan bukan atas dasar amanah, maka artinya kepercayaan masyarakat yang telah diberikan dalam bentuk wajib pajak pada akhirnya akan menjadi hal yang tersia-siakan dan tidak akan terbangun sesuai dengan konsep dan keinginan yang direncanakan. Nah, lebih lanjut kita bisa melihat bagaimana implikasi kebijakan fiskal dan moneter terhadap investasi. Nah, adik-adik mahasiswa, sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini pemerintah telah menjual obligasi bukan hanya dalam negeri tetapi juga di luar negeri, di mana penjualan obligasi ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Nah, penjualan obligasi yang dilakukan oleh pemerintah di luar negeri yaitu ke beberapa kawasan seperti ke kawasan Timur Tengah, Eropa, Amerika, dan Asia. Nah, pada saat penjualan obligasi ke luar negeri, maka pada saat itu maksudnya adalah pemerintah ingin menarik dana dalam bentuk mata uang asing atau foreign currency. Dan jika obligasi itu dijual di dalam negeri, berarti pemerintah ingin mendapatkan mata uang rupiah atau ingin menarik mata uang rupiah yang beredar di pasaran. Atau dengan kata lain, yaitu dengan cara mengurangi jumlah uang beredar. Nah, ini adalah substansi dari kebijakan moneter. Nah, dengan ditariknya atau diperolehnya mata uang tersebut, maka sekarang ini menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk mengalokasikan dana yang diperoleh dari hasil penjualan obligasi tersebut untuk dipergunakan pada posisi, waktu, dan tempat yang tepat, sehingga itu dapat digunakan secara efektif dan efisien. Dan tentunya juga memberikan keuntungan atau pengembalian yang sesuai dengan yang diharapkan, di mana pengembalian tersebut selanjutnya dapat dipindahkan dananya untuk dialihkan pada proyek-proyek yang strategis atau dapat dialihkan dari satu proyek kepada proyek yang lainnya. Artinya ketika dialokasikan pada satu proyek dan proyek tersebut memberikan keuntungan, maka keuntungan dari proyek tersebut dapat dialihkan untuk mengembangkan proyek yang lain lagi atau proyek yang strategis lainnya.
Namun yang menjadi masalah adalah bagaimana jika dana dari hasil penjualan obligasi tersebut dipakai sebagian untuk membayar hutang atau bunga utang yang telah jatuh tempo. Yang artinya kalau ini dilakukan maka pemakaian dana pun menjadi tidak maksimal atau tidak tepat sesuai dengan yang diharapkan. Nah, pada saat dana yang diperoleh oleh seorang investor, maka untuk mempergunakan dana tersebut dalam proyek yang dikerjakannya haruslah dilakukan secara terencana atau sesuai dengan apa yang sudah dimasukkan di dalam program kerja dari si investor atau perencanaan yang sudah dibuat oleh si investor. Maka sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk mengusahakan agar terciptanya kestabilan moneter guna menghindari timbulnya perubahan angka dalam bentuk mata uang di kemudian hari. Seperti pengendalian harga kebutuhan pokok, ini juga menjadi salah satu agenda penting agar para buruh dan karyawan yang bekerja pada masa proyek tersebut dilakukan atau masa proyek tersebut berjalan merasa tercukupi gaji yang mereka peroleh dengan pembelanjaan yang sudah mereka laksanakan, ya. Nah, nah kita bisa lihat, ya, sehingga dalam hal ini, ya, kita bisa lihat bahwa dalam hal ini pemerintah diharapkan secara sederhana mampu meningkatkan kesejahteraan dari para pekerja sehingga saat ini diharapkan bahwa tidak ada yang namanya demonstrasi buruh atau pemogokan atau yang namanya unjuk rasa dari para buruh ketika mereka mendapatkan atau tidak mendapatkan keadilan seperti yang diharapkan. Nah, makanya dalam hal ini sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan pengendalian harga kebutuhan pokok. Dan kalau seandainya secara sederhana tingkat demonstrasi buruh atau pemogokan atau unjuk rasa tidak lagi terjadi, maka dalam jumlah yang besar, maka beberapa biaya yang harusnya dikeluarkan untuk membiayai aparat keamanan guna menertibkan demonstrasi yang timbul, dan belum lagi bagaimana pemerintah harus mengeluarkan biaya untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan akibat terjadinya sifat atau sikap anarkis dari mereka yang putus asa atau tidak puas secara emosional. Sehingga pada saat mereka melakukan unjuk rasa itu mereka membutuhkan pelampiasan, maka biaya-biaya ini bisa dikurangi, ya, atau biaya-biaya ini bisa dihilangkan atau tidak perlu adanya alokasi biaya untuk kejadian ini. Nah, apabila tingkat demonstrasi buruh itu bisa dikurangi atau tidak pernah terjadi lagi. Karena ketika terjadi demonstrasi buruh itu tidak pengerusakan dari kelakuan anarkis itu tidak bisa dihindari. Nah, kalau ini terjadi maka itu sebenarnya menambah beban negara, menambah pengeluaran pemerintah karena untuk biaya keamanan, kemudian untuk juga biaya renovasi atau perbaikan dari barang-barang publik yang dirusak secara anarkis oleh kaum atau mereka-mereka yang melakukan demonstrasi atau unjuk rasa. Nah, supaya hal ini tidak terjadi, maka sangat diharapkan bagaimana pemerintah mampu menjalankan perannya untuk meningkatkan kestabilan ekonomi dan juga untuk melakukan kebijakan agar bisa terlaksananya distribusi pendapatan bagi seluruh masyarakat, ya, sehingga tidak lagi ada masyarakat yang merasa terzolimi atau masyarakat merasa tidak puas. Nah, karena demonstrasi ini berasal dari ketidakpuasan atau rasa ketidakadilan yang diterima oleh masyarakat, gitu ya. Nah, begitu juga dengan pengendalian valuta asing. Jika seandainya proyek tersebut membutuhkan suku cadang,
suku cadangan atau tenaga ahli dari luar negeri, yang semuanya itu harus dibiayai dengan mempergunakan mata uang dari luar negeri. Maka kestabilan kurs dirasa sesuatu yang menjadi penting sekali untuk dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, di sisi lain, hal ini dapat dihindari dengan menurunkan pajak barang impor yang masuk ke wilayah Indonesia melalui pabean. Maka dengan begitu pajak impor yang turun tersebut akan dapat dipergunakan kelebihan dananya untuk membayar biaya-biaya lainnya. Sehingga pembiayaan itu dapat berjalan secara efektif dan efisien. Nah, pada masa Orde Baru, Indonesia pernah melakukan devaluasi mata uang rupiah untuk menyelamatkan perekonomian, ya. Ini adalah tabel bagaimana pemerintah pernah melakukan devaluasi. Ya, yang pertama itu kalau kita lihat kronologinya itu dari 23 Agustus 1971. Nah, di sana ada pemerintah melakukan devaluasi. Devaluasi itu adalah penurunan nilai mata uang, ya. Yang dimaksud dengan devaluasi adalah penurunan nilai mata uang. Kadang kebijakan ini memang harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi ketika terjadi high risk terhadap perekonomian atau overheating dalam perekonomian, maka pemerintah harus melakukan beberapa kebijakan guna menyelamatkan perekonomian. Nah, salah satu kebijakan pada saat itu adalah devaluasi atau penurunan nilai mata uang, gitu ya. Nah, penurunan nilai mata uang itu bukan berarti bahwa nilai mata uang kita kalau dibandingkan dengan kurs itu harganya menjadi lebih murah, justru harganya menjadi lebih tinggi karena dia itu harganya itu menurun. Jadi misalnya seperti ini, seperti inilah kurs lama 1 US dollar itu 378. Nah, kurs baru 1 US dollar itu menjadi 415. Nah, itu akibat adanya kebijakan devaluasi, ya. Kemudian pada 15 November 1978 pemerintah juga melakukan devaluasi mata uang. Di sana terlihat dari 1 US dollar dari 415 menjadi 625. Kemudian pada 30 Maret 1983 pemerintah juga melakukan devaluasi nilai mata uang rupiah dari 1 US dollar sebesar 702 rupiah menjadi 970 rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 38,1%. Yang besar sekali itu pada 78 itu ya, sampai 50,6% ya. Kemudian pada 12 September 1986 pemerintah melakukan devaluasi kembali dari 1 US dollar sebesar 1134 menjadi 1644. Nah, data ini diambil dari Capital Market Society of Indonesia. Nah, dalam perekonomian, kebijakan fiskal dan moneter tidak dapat dipisahkan karena memang kebijakan fiskal dan moneter itu bekerja dalam mekanisme yang saling berkaitan, ya. Sehingga kebijakan fiskal akan berjalan efektif bila diikuti dengan kebijakan moneter, demikian pula sebaliknya. Sehingga kebijakan fiskal dan moneter itu diibaratkan sebagai sekeping mata uang logam yang tidak bisa dipisahkan sama sekali karena mereka akan karena kebijakan fiskal dan moneter ini saling membantu satu sama lain. Namun yang menjadi pertanyaan adalah pada saat fiskal diturunkan karena moneter diperketat, maka apakah itu bisa dilaksanakan pada saat negara tersebut membutuhkan devisa berupa pendapatan pajak? Karena misalnya terjadi penurunan perolehan devisa dari migas atau oil and gas, sehingga di sini bisa saja ya menimbulkan dilema dalam bersikap.
Namun jika tidak diterapkan, maka akan bisa memberikan dampak pada menurunnya aktivitas bisnis dalam negeri yang justru dampaknya juga bisa membahayakan perekonomian bangsa. Maka disinilah dibutuhkan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah, ya. Nah, setiap negara berusaha untuk menciptakan ekspansi dan pertumbuhan ekonomi yang cenderung untuk stabil serta terkendali. Tetapi jika terjadi ketidakseimbangan antara fiskal dan moneter, tentu kestabilan ekonomi akan sangat jauh dari harapan. Nah, setiap negara nah, jadi dalam hal ini ketika setiap negara berusaha untuk menciptakan ekspansi dan pertumbuhan ekonomi agar bisa stabil serta terkendali, namun kenyataannya ketidakseimbangan antara fiskal dan moneter harusnya itu menjadi tujuan yang paling diharapkan. Jadi kalau ada ekspansi dari ekonomi dan ekspansi itu bisa stabil, maka otomatis ketidakseimbangan kebijakan antara fiskal dan moneter itu sangat tidak diharapkan, begitu ya, sangat tidak diharapkan. Nah, ini sebagaimana dikatakan oleh George Soros bahwa alih-alih ekspansi ekonomi, konflik antara kebijakan fiskal dan moneter justru menimbulkan resesi yang semakin parah. Sehingga kebijakan yang terbaik adalah kebijakan yang mampu memahami dan melihat sebuah keputusan dari sisi aspiratif pasar. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi sekali lagi saya tekankan bahwa setiap negara itu selalu berusaha untuk menciptakan ekspansi dan pertumbuhan ekonomi yang cenderung stabil serta terkendali. Namun jika terciptanya ketidakseimbangan kebijakan antara fiskal dan moneter itu tidak bisa diharapkan, maka dalam hal ini pemerintah harus benar-benar bisa memahami kebijakan apa yang seharusnya dipakai oleh pemerintah, atau kalau itu tidak mampu juga dilakukan, lebih bagus keputusannya itu diserahkan kepada aspiratif pasar. Baik adik-adik mahasiswa, selanjutnya kita lihat bagaimana kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi, ya. Salah satu kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, ya. Nah, itu menjadi tujuan utama dari kebijakan fiskal agar mampu berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Ada sebuah hubungan yang saling bertolak belakang antara kebijakan fiskal dan kebijakan subsidi, di mana kebijakan subsidi sering disebut sebagai pajak negatif. Artinya di sana kebijakan yang tidak membawa pengaruh pada penerimaan negara, namun lebih kepada terjadinya alokasi dana yang khusus dikeluarkan demi menjaga stabilitas ekonomi di tengah masyarakat. Ya, kenapa dianggap pajak negatif? Karena sifatnya mengeluarkan dari sisi pemerintah kalau subsidi. Tapi kalau pajak positif kan berarti itu merupakan pendapatan bagi pemerintah. Nah, makanya kalau subsidi itu disebut sebagai pajak negatif karena memang itu bagian dari pengeluaran pemerintah. Kalau pajak bagian dari penerimaan pemerintah. Nah, kalau kita lihat dalam era pasar bebas sekarang, kebijakan fiskal yang dibuat oleh pemerintah itu diharapkan menjadi salah satu daya dukung yang mampu mempengaruhi penguatan perekonomian Indonesia. Sehingga menjadi suatu tugas utama bagi para pengambil kebijakan ekonomi untuk berupaya membuat sebuah konsep atau mengonsep sebuah model kebijakan, khususnya kebijakan fiskal yang mampu mewakili keinginan para stakeholders yang ada di Indonesia. Di sisi lain, Theo Sulistyo mengatakan bahwa masalah utama perekonomian Indonesia pada umumnya sebenarnya bukanlah terletak pada kebijakan itu sendiri, tetapi melainkan ada pada penerapan yang sangat tidak efisien. Infrastruktur yang tidak mendukung, kemudian adanya struktur legal yang tidak jelas,
ataupun faktor-faktor seperti korupsi yang menyebabkan alokasi dana pengeluaran pemerintah menjadi tidak maksimal, itu merupakan tantangan yang lebih besar yang harus dihadapi oleh perekonomian Indonesia. Ya, jadi bukan pada kebijakan ya, tetapi pada penerapan yang sering berjalan secara tidak efisien. Nah, untuk mengurangi permasalahan yang dihubungkan dengan carut-marutnya perekonomian Indonesia, kiranya dalam hal ini mengharuskan para pengambil kebijakan untuk mendorong pembentukan konsep kebijakan fiskal yang ideal serta mekanisme bentuk pengawalan kebijakan fiskal tersebut, mulai dari penerapan kebijakan dalam bentuk konsep atau disahkan sampai pengawalan kebijakan fiskal itu yang diaplikasikan di lapangan gitu ya. Jadi pengawalan itu harus menyeluruh mulai dari konsep sampai aplikasi hingga ke lapangan. Nah, jika tidak, kebijaksanaan fiskal ini atau kebijakan fiskal ini tidak mampu menyentuh setiap permasalahan yang dianggap penerimaan pajak selalu di bawah target. Nah, kalau ini nggak bisa dilaksanakan, permasalahan ini nggak akan pernah selesai. Selalu saja menganggap bahwa penerimaan pajak itu terjadi di bawah target. Dan lebih jauh target negara dari segi penerimaan fiskal selalu meleset dari tahun ke tahun. Nah, ini yang selalu menjadi permasalahan. Kenapa? Karena ketika ditetapkan sebuah kebijakan fiskal itu telah dirumuskan, telah disahkan, tetapi mungkin ya pengawalan pengaplikasian kebijakan fiskal di lapangan itu yang mungkin pengawasannya masih kurang, sehingga hal ini membuat target pemerintah semakin jauh dari penerapan bagaimana fiskal itu bisa mendapatkan atau bisa memberikan pendapatan negara meningkat dari tahun ke tahun. Baik adik-adik mahasiswa perekonomian Indonesia, saya rasa untuk hari ini cukup. Demikian pembahasan kita tentang kebijakan ekonomi fiskal ya. Kebijakan ekonomi fiskal. Nah, kepada saudara saya harapkan bisa memahami penjelasan yang sudah saya berikan, bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan ya, sehingga materi ini bisa dipahami secara jelas dan bisa membimbing mahasiswa untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan pada saat nanti ketika kalian menghadapi ujian tengah semester. Baik, demikian dan sebagai tugas saya mohon kepada mahasiswa untuk dapat memberikan penjelasan kepada saya mengapa subsidi itu disebut sebagai pajak negatif. Nah, berikan penjelasan yang lengkap serta disertai dengan contohnya ya. Dan nanti tugas ini bisa dikirimkan melalui email kepada saya. Terima kasih adik-adik, mohon maaf bila ada kekurangan, dan kalau ada pertanyaan bisa langsung diajukan kepada saya melalui grup WhatsApp ya, melalui grup WhatsApp, atau bagi yang tidak mengambil mata kuliah saya, ya, bila masih ada pertanyaan untuk materi ini silahkan diajukan melalui email yang tertera pada channel ini. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.